Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Aquakultur A yang beranggotakan Aulia Fatah Nur Fauzi dengan NIM 051, Triwahyuni Puspitasari dengan NIM 047, dan Bangkit Wiranata dengan NIM 049. Baiklah, kami di sini akan memaparkan sebuah materi mengenai Bryozoa dan Echinodermata. Yang pertama adalah Bryozoa. Bryozoa dalam bahasa Yunani, bryon berarti lumut dan zoon berarti hewan. Bryozoa merupakan koloni dari hewan kecil-kecil seperti hamparan lumut berbulu, menempel pada batu, benda atau tumbuhan air di perairan dangkal yang subur dan jernih. Pada pemaparan materi kali ini, kami akan membahas mengenai klasifikasi, morfologi dan anatomi, fisiologi dan habitat, lalu yang terakhir adalah peranan. Klasifikasi Bryozoa berdasarkan Lavofor dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Phylactolaemata, Gymnolaemata, dan Stenolaemata. Phylactolaemata memiliki ciri-ciri Lavofor berbentuk tapal kuda, mempunyai epistoma, dinding tubuh berotot, koloni monomorfik, terdapat di air tawar, tidak ada zooid polymorphisms, tidak ada proses pengerasan kapur, dan yang terakhir menghasilkan stastoblas. Baiklah teman-teman, bisa dilihat ini adalah salah satu spesies dari Phylactolaemata. Gymnolaemata memiliki ciri-ciri: 1. Lavofor berbentuk lingkaran, epistoma tidak ada, dinding tubuh tidak berotot, koloni polimorfik, zoosia kompleks berbentuk silinder, lebih dari 3.000 spesies hidup, dan kebanyakan hidup di laut, lalu yang terakhir banyak spesies fosil. Stenolaemata memiliki ciri-ciri berbentuk zooxium seperti tabung atau pipa terbuka di bagian ujung. Dinding zoosia berkapur dan menyatu satu sama lain. Orifice bundar, telur dierami dalam ovisel yang besar. Lavofor berbentuk gelang. 900 spesies hidup, semua ada di laut. Kemudian Stenolaemata dibagi menjadi 6 ordo, yaitu 1 ordo Cyclostomata, 2 ordo Cystoporata, 3 ordo Stomatopora, 4 ordo Schistostomata, 5 ordo Treopostomata, 6 ordo Vanestrata. Morfologi Bryozoa. Masing-masing individu dari Bryozoa disebut zoosiem. Bentuk dari zoosium bermacam-macam, seperti bentuk kotak, jembangan, lonjong, atau pembuluh. Jenis koloni yang hidup di laut seperti kelas Gymnolaemata, polymorphic, artinya di dalam satu koloni terdapat lebih dari satu macam zooid, autozoid, dan heterozoid. Autozoid adalah zooid yang selalu ada dan jumlahnya banyak, berfungsi untuk makan dan pencernaan. Heterozoid merupakan modifikasi dari zooid untuk keperluan koloni, misalnya menjadi tangkai atau stolon, semacam akar, avicularium, dan vibraculum. Anatomi Bryozoa: 1. Hewan berkoloni dan tidak bertangkai, rongga tubuh tumbuh sempurna, tidak ada sistem peredaran darah maupun organ pernafasan, mulut Bryozoa ditumbuhi dengan tentakel, anus terletak dekat mulut, tidak punya sistem ekskresi, dan yang terakhir adalah makan dari partikel-partikel dari air. Fisiologi Bryozoa. Pada sistem reproduksi, Bryozoa memiliki 2 cara untuk melakukan reproduksi, yaitu dengan cara aseksual dan seksual. Reproduksi seksual dilakukan di luar tubuh, yaitu dengan cara sperma dikeluarkan kemudian ke sel telur. Kadangkala Bryozoa bersifat protandri, yaitu alat pembiakan jantan lebih dahulu muncul daripada betina.
Testis pada briozoa terletak di bagian funikulus, sedangkan ovarium terletak pada bagian leukofor. Beberapa spesies briozoa laut dapat mengerami telurnya, misalkan dalam saluran pencernaan yang mengalami degenerasi yang disebut oviscel. Bentuk larva briozoa laut bervariasi, namun semua larva briozoa memiliki korona, yaitu semacam lingkaran silia sebagai alat renang, dan serumpun silia panjang di anterior, serta sebuah kantung penempel di posterior. Larva briozoa akan menempel di substrat dan tumbuh menjadi zooid awal yang disebut ancestrula. Habitat briozoa. Briozoa bersifat sesil dan kolonial. Biasanya menetap di substrat keras termasuk butiran pasir, bebatuan, dan cangkang, serta pada bilah rumput laut atau ganggang lainnya. Meskipun beberapa spesies menetap di sedimen yang lebih lembut. Peranan briozoa. Briozoa memiliki beberapa keuntungan baik dalam perikanan maupun ekologi lingkungan. Keuntungan tersebut adalah: 1. Briozoa dapat digunakan sebagai sumber pakan ikan alami bagi turbalaria, siput, oligochaeta, larva Trichoptera, dan ikan kecil lainnya. 2. Spesies dari kelas Stenaloemata dapat menghasilkan zat kapur sehingga spesies tersebut membantu menciptakan lapisan batu kapur pada terumbu karang. 3. Fosil briozoa dapat digunakan sebagai penentu umur batuan dan sebagai tanda untuk uji pengeboran minyak. Akan tetapi, briozoa dapat menimbulkan kerugian misalnya pada spesies air tawar, dengan contoh Paludicella, ada kalanya tumbuh dalam pipa air minum yang tidak diberi klor, sehingga mengganggu aliran air, atau tumbuh pada jaring apung sehingga mengganggu ikan di dalamnya. Sekitar 130 spesies laut hidup sebagai epifit oleh manusia dianggap sebagai pengganggu, misalnya bugula banyak menempel pada dinding kapal yang terendam air. Echinodermata. Echinodermata secara bahasa berarti hewan yang berduri. Dapat juga didefinisikan sebagai hewan invertebrata yang memiliki duri pada permukaan kulitnya. Hal ini sesuai dengan karakteristik tubuh anggotanya yang memang memiliki kulit yang berduri. Echinodermata merupakan anggota dari subfilum Invertebrata, hewan tak bertulang belakang yang memiliki kaki berbentuk tabung dan hidup di dasar perairan. Akan tetapi, pada beberapa anggota mereka dapat hidup pula di air payau. Pada pemaparan materi kali ini akan membahas tentang klasifikasi, morfologi dan anatomi, fisiologi dan habitat, lalu yang terakhir adalah peranan. Klasifikasi Echinodermata dikelompokkan menjadi 5 kelas, yakni Asteroidea, Opiuroidea, Echinoidea, Crinoidea, Holoturoidea. Asteroidea. Kelompok ini seringkali disebut juga bintang laut karena pada permukaan tubuhnya yang memiliki duri pendek dan kaki tabung sebagai penyedot, serta bentuknya yang menyerupai dengan bintang. Contoh hewan yang berasal dari kelas ini yakni Asteriea atau bintang laut, Inkyella Vegeta, bintang laut biru, dan Pentaceros atau bintang laut bertanduk. Opiuroidea. Opiuroidea adalah hewan avertebrata yang sering juga disebut dengan bintang ular. Hewan ini memiliki tubuh yang bisa bergerak menyerupai seperti ular dan memiliki 5 lengan. Ciri khas dari kelompok hewan ini adalah adanya madreporid. Echinoidea. Echinoidea sendiri berasal dari bahasa Yunani yang Kiechios yang memiliki arti landak. Hal ini dikarenakan kelompok hewan ini memiliki bentuk tubuh yang berduri dan sekilas seperti duri yang ada di tubuh landak. Crinoidea. Crinoidea memiliki ciri hidup yang menempel pada substrat yang berada di lautan. Lengan pada kelompok hewan ini memiliki fungsi sebagai pemakan suspens. Contoh dari kelompok hewan ini adalah Antedon sp dan Holospus sp. Holoturoidea. Holoturoidea juga biasa disebut dengan ketimun laut.
Holoturoidea berasal dari bahasa Yunani yakni holoturion yang memiliki arti ketimun laut atau eidios yakni bentuk. Contoh dari kelompok hewan ini adalah teripang. Morfologi Echinodermata. Secara morfologi, sebagian besar hewan Echinodermata bertubuh kasar karena adanya tonjolan kerangka dan duri yang memiliki berbagai fungsi. Bentuk tubuh ada yang seperti bintang, bulat, pipih, dan bulat memanjang. Yang khas dari Echinodermata adalah sistem pembuluh air, water vascular system, suatu jaringan saluran hidrolik yang bercabang menjadi penjuluran yang disebut kaki tabung atau tube feed yang berfungsi dalam lokomosi, makan, dan pertukaran gas. Anatomi dan fisiologi Echinodermata. Echinodermata adalah hewan laut yang termasuk hewan coelomet dengan simetri radial, di mana tubuh dapat dibagi menjadi 5 bagian tersusun mengelilingi sumbu pusat. Ada subuscelom besar bersifat enterokolios, bersilia membentuk ruang pervisceral, dan beberapa sistem berbelit-belit. Echinodermata menunjukkan simetri radial sekunder pada bagian-bagian tubuh mereka pada tahap kehidupan tertentu. Namun, ini adalah adaptasi terhadap keberadaan sesil mereka. Mereka berkembang dari anggota bilateral lainnya dan menunjukkan simetri bilateral pada tahap larva. Banyak krinoid dan beberapa sea star menunjukkan simetri dalam kelipatan dari 5 dasar dengan bintang laut seperti Lapidiaster annulatus diketahui memiliki hingga 50 lengan. Habitat Echinodermata. Echinodermata, terutama bintang laut dan bulu babi, bersifat pelagis dan biasa berenang sampai jarak yang jauh untuk memperluas distribusi. Diambil dari jurnal Rompis dan kawan-kawan 2013. Juga beberapa jenis Echinodermata hidup dalam sumur-sumuran di daerah pantai atau di bawah rumput laut. Ada juga yang membenamkan diri dalam tanah liat di muara sungai atau di bawah karang-karang yang lunak. Diambil dari jurnal Umagap 2013. Peranan Echinodermata. 1. Selain itu, Echinodermata juga dapat dijadikan parameter atau bioindikator kualitas di perairan laut atau ekosistem laut. Hal ini senada dengan apa yang dituliskan Dahuri 2003. 2. Pemakan sampah organik dan hewan kecil lainnya, sehingga ia mempunyai peran sebagai pembersih lingkungan laut terutama pantai. 3. Holoturoidea dan crinoidea memiliki peranan sebagai pendaur ulang nutrien. 4. Kelas Asteroidea atau bintang laut dan Ophiuroidea atau bintang ular memiliki peranan sebagai pelindung karang dari pertumbuhan alga yang berlebihan. 5. Hewan-hewan dari filum Echinodermata merupakan kunci ekologi yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Diambil dari jurnal Triana 2015. Berikut merupakan beberapa jurnal yang kami ambil, dan berikut merupakan sumber video yang kami ambil. Sekian pemaparan materi mengenai Bryozoa dan Echinodermata. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.